colocando que eu vou botando, colocando que eu vou botando, colocando que eu vou empurrando tudo. Halo semua, perkenalkan nama saya Mariano Lutfi Satria Pido, di Satria, dan saya berasal dari kelas 10D. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas video seni budaya, yaitu memainkan pianika dengan lagu judul Flobamora dan menjelaskan materi bab 2 tentang bina vokal. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi teman-teman, di video kedua ini saya ingin membahas tentang materi bab 2, yaitu tentang bina vokal. Berbicara tentang teknik vokal dalam bernyanyi berarti berbicara soal buka mulut ketika bernyanyi. Pada umumnya orang tidak terbiasa bernyanyi dengan membuka mulut luas. Orang membuka mulut seadanya, bahkan terkadang amat kecil. Akibatnya bunyi suara bisa terdengar ceper, tajam, dan tidak bulat, tidak jelas, hingga tidak sedap untuk telinga yang mendengar. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas lebih detail membuka mulut, terlebih dahulu kita akan melihat beberapa unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam mempelajari teknik vokal yang baik dan benar. Jadi teman-teman, ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dalam mempelajari teknik vokal yang baik dan benar. Jadi yang pertama itu ada intonasi, ketiga artikulasi, keempat sikap badan, ketiga frasering, kelima pernapasan, keenam resonansi, ketujuh vibrato, kedelapan improvisasi, dan yang terakhir ekspresi lagu. Jadi saya akan menjelaskan unsur yang pertama, yaitu adalah unsur intonasi. Intonasi adalah tinggi dan rendahnya suatu nada yang memberikan penekanan pada kata tertentu dalam kalimat lagu tersebut. Jadi bicara tentang intonasi mengandung arti ketepatan nada atau pitch. Bunyi nada yang tepat menghasilkan suara jernih dan nyaring serta enak didengar. Jadi ada beberapa contoh dan ada beberapa cara membentuk intonasi yang baik, yaitu pendengaran yang baik agar dapat menghasilkan nada jernih. Yang kedua, kontrol pernapasan agar dapat mendidik nada tinggi dan rendah. Yang ketiga, feeling musik. Feeling musik dapat mengikuti tempo irama atau gerakan lagu tersebut yang menirukan bunyi nada pertama dan melakukan di teman unsur yang kedua, yaitu adalah artikulasi. Berbicara tentang artikulasi, artikulasi adalah teknik mengucapkan kata-kata dalam bernyanyi sehingga mampu menciptakan atau membentuk suara yang jelas, nyaring, dan enak untuk didengar. Salah satu faktor pendukung terbentuknya artikulasi yang baik dalam bernyanyi yaitu cara teknik membuka mulut. Jadi teman-teman, teknik membuka mulut ini sangat berpengaruh bagi unsur yang kedua ini, artikulasi.
Jadi teman-teman, dalam bernyanyi itu kita membuka mulut seakan menendang rahang bawah ke depan dan ototku itu mengencang. Jadi teman-teman, faktor pendukung yang kedua dalam artikulasi itu adalah posisi mulut yang baik dalam bernyanyi. Jadi posisi mulut yang baik dalam bernyanyi itu, mulut itu dapat dibuka selebar 3 jari secara vertikal. Unsur yang ketiga adalah sikap badan. Sikap badan yang benar menjadi salah satu unsur penting dalam membentuk vokal. Sikap badan yang tepat dalam bernyanyi dapat memperlancar sirkulasi udara sebagai pendorong utama terciptanya suara manusia. Ada beberapa contoh sikap badan yang baik dan benar dalam bernyanyi, itu badan harus tegak lurus dan rileks, lalu agak ditarik ke belakang, dada dibidangkan. Jika berdiri, maka posisi kaki sedikit dibuka sejajar bahu, kepala sedikit diangkat, tangan rileks bawah dan tidak boleh dikepalkan. Unsur yang keempat yaitu adalah frasering. Frasering adalah aturan pemanggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah musik yang berlaku. Frasering sangat ditentukan juga oleh teknik pernapasan yang baik agar kalimat atau frase dan syair lagu yang dinyanyikan dapat dibawakan dengan baik dan unsur yang kelima ada pernapasan. Jika mau belajar teknik vokal, maka kita harus menguasai teknik pernapasan yang baik. Ada 3 teknik pernapasan dalam bernyanyi, yaitu pernapasan claviculaire, yang kedua pernapasan kostal, yang ketiga pernapasan diafragma. Mungkin teman-teman biasa dengar pernapasan claviculaire ini teknik pernapasan yang sering disebut pernapasan perut. Teknik ini menggunakan teknik pernapasan bahu saat menarik nafas, bahu dinaikkan, dan ketika mengembus nafas, bahu diturunkan. Pernapasan ini tidak baik atau tidak cocok digunakan dalam bernyanyi cepat. Dalam bernyanyi, karena penyanyi cepat kehabisan nafas, mudah capek, dan suara yang dikeluarkan sangat keras sehingga tidak terkontrol dinamikanya. Sedangkan yang kedua tadi, pernapasan kostal itu yang biasa sering disebut pernapasan dada. Saat menarik nafas, dada membusung, dan ketika mengembus nafas, dada menurun. Pernapasan ini cukup digunakan untuk nada rendah. Teknik ini cukup digunakan dalam bernyanyi karena nafas panjang, dan pada umumnya kita sering bernyanyi dengan pernapasan dada. Yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Inilah teknik pernapasan yang paling baik. Waktu penarikan nafas, perut mengembang, rongga samping juga kemasukan udara sehingga rasa seakan seluruh bagian tubuh terisi oleh udara. Melatih pernapasan ini tidak mudah sebab kita terlalu terbiasa dengan pernapasan kostal. Pernapasan diafragma sangat sulit digunakan dalam bernyanyi karena udara yang digunakan akan mudah diatur pemakaiannya. Seorang penyanyi mempunyai power dan stabilitas vokal yang baik memungkinkan seorang penyanyi dapat menghasilkan suara yang jernih dan nyaring dengan nafas yang panjang, mengurangi ketegangan pada dada, bahu, leher, sehingga mengurangi risiko kecapean. Jadi teman-teman, dalam mengaplikasikan pernapasan diafragma ini, kita terapkan 3 pola bernafas, yaitu bernafas dalam, mencuri nafas, dan bernafas untuk berulang secara teratur meski tidak dalam. Jadi teman-teman, unsur yang keenam ini adalah resonansi, adalah upaya untuk memberi suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Yang ketujuh, unsur yang ketujuh adalah vibrato. Vibrato adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Teknik vibrato biasanya diterapkan di setiap akhir sebuah kalimat lagu. Yang ke-8 ada improvisasi. Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah atau menambah bagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Dan yang terakhir itu adalah unsur yang terakhir adalah ekspresi lagu. Kejiwaan lagu sering disebut interpretasi atau ekspresi dalam bernyanyi. Kejiwaan lagu bertujuan untuk mengungkapkan perasaan orang baik secara hiria maupun secara musikal. Nyanyi yang baik hendaknya dapat membawakan lagu sesuai dengan isi
dan jiwa yang ingin ditempelkan ke ciptaan. Ia hendak dapat meleburkan perasaan ke dalam lagu yang hendak dibawanya. Jadi teman-teman, itu saja hasil pembahasan dari materi bab 2 tentang bina vokal dan pembuatan video menggunakan memainkan pianika dengan judul lagu Kebangura. Saya Satria Peto, terima kasih teman-teman. Actívate, acicálate, que te quiero ver.